Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang dianjurkan dan disunnahkan di hari raya Idul Fitri. Di antaranya yang pertama adalah at-tausi'atu 'alal ahli, memberi keluasan kepada keluarga dari sisi makan, minum, pakaian dan lain sebagainya. Jadi diusahakan ketika hari raya kita, terutama sebagai kepala rumah tangga, itu memberikan keluasan dalam hal itu. Misalkan dengan masak makanan yang spesial, minuman yang spesial yang tidak seperti hari-hari biasanya, atau pakaian baru, atau mengasih uang jajan ke anak-anak dalam jumlah yang lebih di luar hari-hari biasa. Itu merupakan perkara yang disunahkan di hari raya. Juga yang berikutnya adalah idharus surur, menampakkan kebahagiaan. Jadi disunahkan untuk menampakkan kebahagiaan di hari raya. Itu hukumnya mandub, dianjurkan sekali dalam syariat. Dengan diwujudkan dalam banyak hal ya, misalnya dengan bisa rekreasi umpamanya, atau kumpul-kumpul bareng, atau mengadakan acara-acara yang masih dibolehkan dalam syariat, selama tidak ada hal-hal yang maksiat ya, selama tidak ada kemaksiatan. Di situ boleh untuk diadakan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan penampakan kebahagiaan di hari raya. Juga disunahkan di hari raya itu untuk tazawur. Untuk tazawur itu saling berkunjung, atau istilah lain sekarang itu mudik. Ya, kalau kita perantau terutama itu usahakan kalau hari raya itu mudik. Apalagi kita masih punya orang tua, usahakan sekali. Kalau mampu tapi kalau mampu itu usahakan mudik, karena termasuk sunnah. Apalagi kita masih punya orang tua. Orang tua kita itu sangat berharap kita itu bisa mengunjungi mereka di momen hari raya, sehingga kayaknya begitu sampai ada rasa wajib gitu, mengunjungi orang tua di hari raya itu, karena setahun sekali kita untuk mengunjungi mereka, meninggalkan mereka. Terlebih kalau orang tua kita itu sangat mengharapkan anaknya pulang, itu sebisa mungkin kita usahakan untuk bisa memenuhi harapan itu, karena itu termasuk bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua yang pahalanya sangat besar sekali kalau mampu kan. Selain mudik ini juga tazawur, saling berkunjung di daerah itu. Kita ke rumah paman kita, ke rumah bibi kita, kalau kita dekat orang tua, kita ke rumah orang tua kita, atau sanak famili, kerabat dan sebagainya. Semua ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus 58 ya. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad SAW, dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu hendaklah kalian berbahagia, dan itu merupakan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Khusus masalah tazawur ini ya, berkunjung di hari raya, biasanya tidak hanya berkunjung, tapi sembari diiringi dengan acara permintaan maaf, saling memaafkan gitu. Anak ketemu orang tuanya, kalau di daerah kita di Jawa itu berkunjung ke orang tua sambil meminta maaf ya, saling memaafkan. Ada sebagian yang menganggap
bahwa saling berkunjung di hari raya ini katanya terlarang. Bahkan saya agak sedikit heran, ada seorang yang berfatwa katanya mudik itu hukumnya haram katanya. Tapi saya nggak perlu sebutkan namanya, siapa yang berfatwa itu, siapa gitu. Khawatir ndak enak nanti. Tapi saya punya datanya itu, saya simpan di laptop saya, di HP saya. Jadi ada yang berfatwa mudik itu haram, mengunjungi orang tua haram. Jadi ini nggak habis pikir dari mana sudut pandang pendalilannya gitu. Berarti ini seolah anak mau berbakti diharamkan gitu. Orang tuanya udah nangis-nangis, anaknya diminta mudik untuk mengunjungi, apalagi orang tuanya sudah tua renta, sudah sakit-sakitan, mau mudik diharamkan. Bayangkan ini. Ini saya bukan ngomong kosong ya. Kalau ada yang mau tahu namanya saya kasih tahu, tapi di majelis ini tidak perlu. Saya akan bawakan ya bukti ilmiah bahwa saling berkunjung di hari raya dan mudik itu perkara yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Dalilnya itu hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, bayangkan. Hadisnya itu dalam Sahih Bukhari Muslim. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ya. Beliau pernah berkata, qalat dakhala Abu Bakrin wa indi jariyatan min jawaril ansor. Satu ketika Abu Bakar pernah mendatangiku di sini maksudnya Aisyah di rumah Rasul. Jadi Aisyah kan istrinya Rasulullah SAW, ya kan? Maka Abu Bakar itu bapaknya Aisyah. Berarti mertuanya siapa? Mertuanya Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar ini bapaknya Aisyah dan mertuanya Rasul itu mengunjungi anaknya Aisyah di rumah Rasulullah SAW. Wa indi jariyatan min jawari al-ansar, dan waktu itu di rumahku ada dua budak perempuan dari budak-budak perempuan Ansor. Dua budak perempuan dari kalangan Ansor. Dan keduanya itu tugonian, sedang bernyanyi. Kemudian waktu itu melihat kejadian itu, Abu Bakar itu sempat agak marah gitu. Katanya, amazamirus syaitan fi baiti Rasulillah SAW wa dzalika yaumil Id. Apakah seruling-seruling setan berada di rumahnya Rasulullah SAW? Hanya menganggap nyanyian itu nggak boleh gitu loh oleh Abu Bakar. Maka waktu itu langsung ditanggapi oleh Rasul, karena waktu Rasulullah SAW ada di situ. Rasulullah SAW bersabda, ya Aba Bakrin, inna likulli qaumin idan wa hadha iduna. Wahai Abu Bakar, biarkan dua jariyah itu bernyanyi. Kenapa? Inna likulli qaumin idan, setiap kaum itu punya hari raya. Wa hadha iduna, dan ini id kami, hari raya kami. Dalam Sahih Bukhari jilid pertama halaman 304, dalam Sahih Muslim jilid 2 halaman 607. Kaitannya dengan masalah berkunjung, tazawur dan mudik tadi itu pada kalimat dakhala Abu Bakrin. Dalam riwayat itu dakhala alayya Abu Bakrin. Abu Bakar itu datang ke rumahku, rumah Aisyah. Di situ kan Abu Bakar enggak serumah ya dengan Aisyah, karena sudah sendiri rumahnya. Lah itu terjadi ini fi yaumi Id, di hari Id. Berarti Abu Bakar itu berkunjung ke rumah anaknya Aisyah dan Rasul di momen hari raya Idul Fitri. Ini kan dalil untuk apa? Saling berkunjung di hari raya. Karena di situ tidak diingkari oleh Nabi. Tidak diingkari, jangan kamu berkunjung di hari raya, nggak boleh, haram, nggak ada begitu. Di situ ditakrir, takrir itu persetujuan Nabi, dan takrir itu hujjah.
takrir itu hujjah, dalam arti itu dalil dalam syariat. Makanya dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, wa ka'annahu ja'a za'iran laha ba'da an dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam baitah. Ini menunjukkan Abu Bakar waktu itu ja'a za'iran laha, datang dalam kondisi mengunjungi anaknya Aisyah radhiyallahu anha setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Jadi tujuan paling utama di situ Abu Bakar itu mau mengunjungi anaknya. Ini sebagai dalil para ulama bahwasanya saling mengunjungi di hari raya itu perkara yang sangat indah. Momen untuk menyambung tali silaturahim, kemudian saling memaafkan, mempererat hubungan kekerabatan, dan ini sangat dianjurkan sekali. Termasuk yang merupakan dalil untuk hal ini, anjuran untuk kalau kita berangkat sholat id itu, kalau jalannya lewat ini, nanti pulangnya disunahkan lewat jalan yang lain, kan begitu, ya kan? Hadisnya begitu. Itu tujuannya untuk apa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, jilid 2 halaman 473. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Al-Aini dalam Umdatul Qari juga ya. Salah satu fungsi kenapa kok kalau berangkat jalan ini sunahnya kalau balik jalan lain. Itu hikmahnya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, liyazura aqaribah minal ahya'i wal amwat, untuk mengunjungi kerabat-kerabatnya dari orang-orang yang masih hidup dan sudah wafat. Kalau berangkat lewat jalan ini mau sholat id, pulangnya lewat jalan lain, sekalian nanti pas jalan lain itu kita mampir ke rumah kerabat-kerabat kita yang masih hidup untuk kita berkunjung kepadanya, ya, berkunjung kepadanya. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu bentuk silaturahim di mana orang-orang yang melakukannya itu akan menyambung silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung rahimnya. Dan barang siapa yang memutus silaturahim, maka Allah akan putuskan rahimnya. Allah akan putus kehidupannya. Maka hati-hati sekali, masalah ini masalah yang sangat urgen sekali untuk saling berkunjung di hari raya. Jangan sampai kalau di hari raya kita masih punya sesuatu dendam, satu kebencian kepada kerabat kita. Jangan sampai ya. Harus bersih, harus nol. Hari raya, jangan hari raya, sebenarnya mau masuk Ramadan itu harus bersih hati kita dari permasalahan, dari dendam, dari kebencian kepada kerabat kita. Hukumnya haram, membenci saudara kandung, kerabat itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Hati-hati ya. Karena itu termasuk memutus tali silaturahim. Dan itu termasuk dosa besar sekali. Dan ingat, saya kasih sebuah pelajaran ya. Ada dua dosa yang sangat bahaya. Dua dosa ini hukumannya 2 kali, Pak. Pertama hukuman dunia, yang kedua hukuman akhirat. Cuma ada 2 dosa, hati-hati. Jadi bukan hanya di akhirat kelak nanti siksanya, tapi di dunia pun dikasih gitu. Saking bahayanya jadi double. Pertama dosa itu adalah dosa mendolimi orang lain. Hati-hati. Kita mendolimi orang lain itu dosanya double, siksanya 2 kali. Di dunia akan disiksa, akan diberikan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak pernah kita pikirkan. Yang kedua nanti di akhirat akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Dosa kedua yang hukumannya double 2 kali dunia akhirat itu adalah memutus tali silaturahim, memutus tali kekerabatan, memutus hubungan keluargaan dengan saudara kerabat kita. Itu orang seperti ini nanti di dunia akan diberi bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua di akhirat akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Maka saya wanti-wanti sekali, hindari ini. Jangan sampai kita sesama saudara kandung sampai punya permasalahan, sampai saling mendiamkan, saling membenci, sampai bertahun-tahun. Saya pernah menangani kasus, Pak, ada orang sesama saudara kandung itu bisa saling mendiamkan lebih dari 7 tahun. Nggak tegur sapa sama sekali.
Masalahnya sepele, hanya masalah materi dunia kecil jumlahnya. Sampai 7 tahun itu. Saya harus mendamaikan itu saking setengah mati untuk mendamaikannya. Baru saya takut-takuti dengan hal ini, baru takut mereka. Akhirnya kembali mau berkunjung, mau saling sapa, mau saling peluk. Setelah 7 tahun itu. Dan bukti-buktinya sangat banyak dalam sejarah itu. Orang-orang yang memutus tali silaturahim itu buktinya bencana dan musibah yang Allah timpakan itu banyak sekali. Ada yang bisnisnya bangkrut, ada yang dijadikan orang miskin, ada yang kena sakit, menaun sampai mati, ada yang anaknya kemudian begini begitu. Maka saya sangat mewanti-wanti hindari untuk memutus silaturahim dengan kerabat kita. Apalagi maaf ya, yang lebih parah lagi itu sampai memutus dan membenci orang tuanya sendiri. Ini lebih buruk lagi nih. Na'udzubillah. Ini mungkin nanti siksanya double 3 kali, nggak hanya 2 kali. Ya, sampai ada seorang anak itu, ini cerita asli ya, cerita nyata itu. Dia kecewa sama orang tuanya, mungkin wallahu alam, saya nggak mau tahu juga masalahnya apa dulunya. Tapi kayaknya cuma masalah materi juga sih. Nggak tahu masalahnya. Kemudian si anak itu memboikot orang tuanya, mendiamkan bapak ibunya, pergi dari rumah sampai 10 tahun lebih. Dan di saat itu kalau disuruh pulang nggak mau, nggak ada jawaban, bukan nggak mau ya, nggak mau jawab. Sampai akhirnya bapaknya itu dalam kondisi mendekati sakaratul maut, sudah mau meninggal itu, ditelepon, dihubungi oleh kerabat-kerabatnya untuk pulang, untuk menyaksikan matinya bapakmu sendiri. Itu tetap tidak mau, sampai akhirnya bapaknya meninggal, sampai akhirnya dikubur, tidak mau peduli dengan orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari perangai buruk seperti ini, yang sudah melahirkan kita dengan taruhan nyawa, sudah membesarkan kita, mencari nafkah, menghidupi kita, banting tulang bapaknya dari pagi sampai sore, terus begitu sepanjang hidupnya. Tapi setelah besar perilakunya seperti itu. Ini durhaka ini, dosa besar sekali, dan siksanya nanti di akhirat sangat pedih ya. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.